Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Novenda Putra dengan NIM 10120101063. Di sini saya akan mengerjakan tugas SORP yang berupa video dan untuk menjelaskan soal-soal yang sudah saya kerjakan. Untuk nomor satunya, dalam strategi operasi dan rantai pasok untuk mendapatkan profit yang optimal, maka perusahaan harus memaksimalkan mungkin untuk menghasilkan produk, penetapan harga, kuantiti, waktu, tempat, dan pelanggan yang tepat. Menurut saya benar, karena dalam strategi operasi dan rantai pasok ini kita itu harus tahu apa sih konsumen yang kita mau, terus ada berapa konsumen yang kayak suka dengan produk kita, terus tempatnya kita juga harus memilih tempatnya itu ramai atau sepi dan lain sebagainya, dan kita juga harus melihat waktu juga, apakah tepat kita menjual produk kita itu di waktu-waktu tertentu gitu. Menurut saya benar, jawaban saya adalah benar. Dan untuk yang kedua adalah dalam sebuah supply chain terdapat 3 jenis aliran material, informasi, dan cash and fund atau fund, di mana aliran dari customer ke supplier kecuali cash fund ke arah yang sebaliknya. Menurut saya salah, karena dari PPT yang Bapak Gatot share, yaitu cash and fund itu lebih ke customer ke supplier, bukan bukan ke supplier ke customer. Dan dari segi informasi dan materialnya itu juga bukan customer to supplier. Menurut saya seperti itu. Dan ketiga, risiko manajemen global supply chain terdiri dari gangguan pasokan, penundaan pasokan, dan fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, dan fluktuasi nilai tukar. Menurut saya benar, karena kalau supply chain dalam kayak global itu sangat sulit, seperti kayak kita gitu, kayak lebih sulit kayak melihat permintaannya bagaimana, terus harganya itu pasti berbeda, karena misalnya kalau sudah global itu mungkin ada kayak biaya pengiriman dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk nomor tempat sendiri, jawaban saya adalah ada 3 aliran, yaitu aliran barang dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah aliran informasi, yaitu proses penyampaian segala informasi, dan yang ketiga adalah aliran modal, yaitu terciptanya penganggaran. Dan contohnya adalah aliran barang ini adalah contohnya adalah bahan baku dikirim dari supplier ke pabrik. Dan yang contohnya aliran informasi ini adalah informasi persediaan barang, dan contohnya untuk aliran modal ini adalah perjanjian pembayaran seperti cek dan lain sebagainya. Untuk nomor 5 sendiri, jawaban saya bullwhip adalah suatu keadaan yang terjadi dalam supply chain di mana permintaan mengalami perubahan dari banyak ke sedikit atau sebaliknya. Dan ini menyebabkan distorsi permintaan dalam sebuah supply chain. Dan saya mencoba untuk menjelaskan gambar pada soal ini. Menurut saya pada gambar ini kita bisa tahu bahwa permintaan customer itu sangat sedikit, namun dari permintaan retailer, supplier, wholesale, dan manufaktur itu masih banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun permintaan customer kita sedikit, tapi permintaan dari segi supplier, retailer, dan lain sebagainya itu bisa saja masih banyak. Dan untuk nomor 6, nomor 6A, production rate. Production rate ini adalah kapasitas produk terpasang untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang didasarkan pada tingkat kebutuhan, modal, dan keuntungan. Yang B, workforce ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. Mereka berperan penting dalam pekerjaan perusahaan. Jadi workforce ini lebih ke kayak tenaga kerja ya. Yang ketiga ya C, overtime. Biasanya overtime ini biasanya juga disebut dengan lembur atau jam kerja tambahan. Yang keempat
4D, Merchant Capacity Level. Jadi menurut saya Merchant Capacity Level ini adalah setiap mesin itu memiliki kapasitas berapa barang sih yang bisa diproduksi dalam sehari. Selanjutnya untuk yang subkontrak, yaitu adalah pengaturan di mana kontrak bisnis satu pihak sebagian atau seluruh bagiannya dikontrakkan lagi ke pihak lain. Dan yang F adalah backlog. Backlognya adalah to-do list atau permintaan, daftar pekerjaan, pesanan barang jasa yang belum ditangani dan dikerjakan. Jadi lebih kayak melihat daftar apa saja yang belum ditangani perusahaan seperti itu. Dan yang G adalah inventory on hand. Jadi menurut saya inventory on hand ini adalah catatan yang berisi mengenai bahan baku di gudang ataupun yang sudah dipesan oleh perusahaan. Untuk 7A sendiri yaitu ada 4 metode dalam peramalan, yaitu time series. Time series ini diperkirakan dengan variabel waktu. Dan yang kedua adalah metode naif, yaitu mengasumsikan permintaan hari ini sama halnya dengan permintaan periode berikutnya. Dan yang ketiga adalah metode rata-rata, yaitu menggunakan rata-rata periode terakhir. Dan yang keempat terakhir adalah exponential smoothing, yaitu mengulangi perhitungan secara terus-menerus. Menurut saya itu saja untuk 7B dan B, C, dan D. Masih saya kosongi untuk jawabannya. Jadi saya akhiri. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.